Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang diberikan ini saya akan mempresentasikan tugas project 4 dengan judul implementasi Windows Server 2003 dan Windows XP menggunakan VMware Workstation Pro 12. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikannya. Di sini pengertian Windows Server. Windows Server adalah suatu merek atau brand sistem operasi server yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang mendukung manajemen tingkat enterprise, penyimpanan data, aplikasi dan komunikasi. Ini gambarnya. Oke, jadi Windows Server ini berperan sebagai server atau data center dalam pengelolaan jaringan server. Server ini adalah mesin yang sangat kuat, dirancang untuk terus-menerus dan menyediakan sumber daya untuk komputer lain. Server ini sering mungkin kita jumpai itu berada pada perusahaan-perusahaan untuk pengaturan bisnisnya dalam pengelolaan data ya, agar data tersebut dikelola dengan baik. Oke, itu jadi Windows Server. Windows Server ini pertama dirilis pada 24 April 2003 dengan edisi Windows Server 2003. Sebenarnya sebelum mereknya Windows Server ada edisi-edisi server yang lainnya gitu, seperti Windows NT 3.1 Advanced Server, Windows NT 3.5 Server, Windows NT 4.0 Server, dan Windows 2000 Server. Ya. Mungkin seiring berkembangannya teknologi informasi saat ini, kebutuhan penyimpanan big data itu sangat dibutuhkannya saat ini gitu, zaman digitalisasi. Jadi layanan server ini banyak bermunculan ya, terutama mungkin dari Microsoft mengeluarkan sistem operasi Windows Server ini ya, dengan produk-produk edisinya yang selalu terupgrade gitu. Jadi itu Windows Server. Kemudian di sini ada fungsi Windows Server membantu mengoperasikan kebanyakan proses pelayanan server dari perintah sistem operasi berdasarkan arsitektur yang dimiliki server tersebut, memberikan hak kepada para pengguna untuk mengakses dan manajemen server baik melalui GUI graphical user interface maupun CLI command line interface, membantu konfigurasi server lanjutan baik dari segi hardware, software maupun konfigurasi layanan jaringan tersebut, membantu mengelola dan juga memonitoring komputer klien yang terhubung pada sistem jaringan dan juga sistem operasi untuk menjalankan sistem jaringan tersebut, menyediakan sebuah antarmuka interface terpusat yang dapat membantu para pengguna, para pelaksana keamanan atau admin untuk menjalankan beragam proses. Salah satunya adalah proses administratif. Ini fungsinya Windows Server. Dan sejarah Windows Server, sini ada Windows Server 2000 ya, kita lihat bisa versi yang tadi saya sudah sebutkan, yaitu Windows Server ini disebut Windows NT 5.0 build ya kan. 2159 adalah sebuah versi sistem operasi Windows yang merupakan versi pengembangan dari Windows NT versi 4.0 dikeluarkan oleh Microsoft tanggal 17 Februari 2000 di Amerika Serikat. Oke, kemudian di sini ada pengembangannya Windows Server. Bisa dilihat Windows 2000 profesional yang ditujukan untuk menggantikan Windows NT Workstation 4.0 dan Windows 2000 Server yang ditujukan untuk menggantikan Windows NT Server 4.0, Windows 2000 Advanced Server yang ditujukan untuk menggantikan Windows NT Enterprise Server, Windows 2000 Data Center Server merupakan sebuah kasta baru dalam sistem operasi Windows 2000 yang ditujukan sebagai pengolahan pusat basis data yang sangat dibutuhkan dalam pasar korporasi. Windows 2000 Limited Edition yang didesain secara khusus untuk mikroprosesor Intel Itanium yang menggunakan arsitektur IA64 dari Intel Corporation. Ini pengembangannya Windows Server beberapa versi ya. Kemudian Windows 2003 nih merupakan sebuah versi sistem operasi Microsoft Windows yang
Untuk pasar server korporasi, nomor versi internal adalah Microsoft Windows NT 5.2 build 3790. Dulunya Windows 2003 ini dikenal dengan .NET Server, Windows.NET Server, Windows XP Server, atau Westlayer Server. Sistem berbasis ini merupakan kelanjutan dari sistem yang Windows 2000 ya, Windows 2000 Server. Dan di sini pengembangannya pun ada ya, mengalami beberapa versi. Windows Server 2003 Standard Edition dan Server 2003 Enterprise Edition ya, versinya 2003 Data Center Edition, Server 2003 Web Edition, kemudian Windows Small Business Server 2003, Windows Store Server 2003. Di sini kemudian ada Windows Server 2008. Sistem server ini merupakan pengembangan dari versi sebelumnya yang disebut Windows Server 2003. Pada tanggal 15 Mei 2007, Bill Gates mengatakan pada konferensi WinHack bahwa Windows Server 2008 adalah nama baru dari Windows Server Longhorn. Oke. Ini Windows 2008. Dan Windows 2012, Windows Server 2012 ini merupakan pengganti versi Windows 2008 R2 yang fungsinya untuk meningkatkan performa server yang begitu banyak digunakan di dunia. Mungkin banyak sudah keluar mungkin Windows Server yang versinya sudah terupgrade, kayak Windows mungkin 2016 ada, Windows mungkin 2019 ya gitu, yang terbaru. Jadi sini mungkin saya hanya menjelaskan yang saya tahu gitu kan. Kemudian selanjutnya DHCP, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol, merupakan service yang memungkinkan perangkat dapat mendistribusikan IP address secara otomatis pada host dalam sebuah jaringan. Cara kerjanya, server akan memberikan respon terhadap request yang dikirimkan oleh DHCP client gitu. Jadi DHCP client meminta kepada DHCP server. Kemudian fungsinya memudahkan ya seseorang administrator jaringan dalam memberikan nomor IP address secara otomatis di komputer dalam jaringan tanpa harus mengisinya secara manual. Didesain untuk melayani jaringan yang besar dan konfigurasi TCP atau IP yang kompleks. Dan bisa dilihat juga memudahkan transfer data ya kepada PC client dan server, dan mencegah terjadinya IP konflik. Jadi IP-nya ini sudah diatur ya gitu, jadi nggak ada konflik, nggak bentrok IP-nya. Dan klien menggunakan alamat IP yang reachable, artinya alamat IP tersebut jika bisa dipakai oleh klien lain jika sedang tidak menggunakannya atau off, dan menyediakan alamat IP secara dinamis dan konfigurasi lain, memberikan suatu alamat IP dan parameter konfigurasi lainnya kepada klien seperti DNS server dan default gateway, memungkinkan klien untuk menggunakan satu alamat IP dalam jangka waktu tertentu dari server. Ini fungsi DHCP. Dan DHCP server nih ada singkatan seperti yang saya jelaskan, Dynamic Host Configuration Protocol, layanan yang secara otomatis memberikan IP address ke komputer ya yang memintanya. DHCP server adalah pihak yang memberikan nomor IP address, sedangkan yang minta disebut DHCP client. Oke, ini jadi DHCP server. Kemudian ada DHCP client. DHCP client ini tadi yang menerima konfigurasi jaringan dari DHCP server ya tadi. Perangkat klien jaringan biasanya berjumlah banyak dan bisa berupa berbagai macam perangkat. Jadi DHCP client ini merequest kepada DHCP server. Oke, dengan adanya mungkin DHCP ini seorang administrator jaringan tidak perlu lagi memberikan IP secara manual ke setiap komputer atau klien dalam jaringan. Jadi memudahkan administrator jaringan ini memberikan IP secara otomatis ya. DHCP ini juga bisa kita berikan kepada klien secara manual. Oke.
Jadi ini fungsi DHCP. Kekurangannya DHCP ini semua pemberian IP tergantung pada server ya. Maka dari itu jika server mati maka semua komputer akan mati. Itu jadi kekurangannya. Dia juga punya kelebihan, memudahkan dalam transfer ya, tadi yang sudah dibilang, transfer data klien kepada klien atau PC server, menyediakan alamat IP secara dinamis ya, jadi gampang, otomatis. Kemudian memungkinkan suatu klien menggunakan alamat IP tidak dipakai oleh klien yang lain gitu, jadi nggak ada bentrok atau konflik tadi gitu kan. Menghemat tenaga pastinya, mencegah terjadi konflik tadi. Oke. Dari DHCP. Dan di sini ada FTP, yaitu File Transfer Protocol. Adalah suatu protokol jaringan yang berfungsi tukar menukar data atau file dalam sebuah jaringan yang menggunakan TCP koneksi. FTP sering digunakan dalam mengaplikasikannya ya, melakukan upload, download data di server. FTP berjalan di port 21 default. Dan FTP server, suatu server memiliki dan menjalankan layanan FTP sebagai penerima permintaan atau sebagai tempat pertukaran data atau file. FTP server. Kemudian ada FTP client. Jadi FTP client komputer yang merequest koneksi ke FTP server untuk tujuan tukar menukar file atau data ya. Setelah terhubung FTP server, maka klien dapat mendownload, mengupload, merename, mendelete dan lain-lain sesuai dengan permission yang diberikan oleh FTP gitu kan. Jadi sebenarnya FTP ini memiliki peranan penting dalam pertukaran informasi atau data dalam suatu komputer ya. Mungkin tanpa adanya FTP tidak akan namanya bisa mengunduh, mengupload, browsing ya dan lain-lain gitu. FTP ini merupakan protokol yang bertugas ya untuk menjembati pertukaran informasi di dalam komputer. Jika kita mengunduh, mengunggah file, maka semua aktivitas tersebut dilakukan oleh FTP. Itu jadi, oke, begitu pentingnya FTP. Dan saya langsung saja saya akan mengimplementasikannya di virtual VMware Workstation. Oke. Nah, di sini kita lihat. Di sini masih kita menggunakan password. Jika password salah, kita tidak akan terbuka. Oke, saya akan membenarkan passwordnya dengan password yang benar. Oke, sudah benar. Ini Windows Server 2003 saya pakai. Kemudian ada kliennya. Kliennya saya menggunakan Windows XP. Oke, mungkin langsung saja implementasinya. DHCP ini kita tes koneksi dari server ke klien, kemudian klien ke server, apakah sudah terkoneksi atau belum. Oke, baik. Pertama kita langsung kita lihat IP-nya, IP servernya. Oke. Sini IP servernya bisa dilihat 170.157.1.23. Oke. Kemudian kita properties, kita lihat. Oke, di sini lihat IP-nya sudah. Dan ke klien kita lihat IP-nya berapa. Di sini IP-nya 170.157.1.28 ya. Oke. Close, coba kita properties. Nah, sudah dinamis IP-nya. Mungkin kita coba aja langsung. Kita tes apakah sudah terkoneksi belum dari server ke klien. Kita close. CMD. Oke, ping 170.157.128 tadi. Oke, di sini keterangannya reply from 170 ke IP ini sudah berhasil.
Oke, coba kita sekarang ke IP config ya, kita lihat benar tidak. Oke, bisa dilihat benar. Sini IP addressnya. Oke. Dan kita tes dari klien ke server apakah sudah terhubung. Kita ping ke 70 157 123. Oke, sudah berhasil. Sini keterangannya. Kita coba juga dengan IP config. Oke, di sini jelas ada IP config-nya, IP address-nya. Kita lihat bisa. Oke. Jadi si klien ini sudah diberikan IP secara otomatis atau dinamis ya dari DHCP server. Dan kemudian juga tadi kita tes koneksi dari klien, dari server ke klien sudah berhasil, dan sebaliknya dari klien ke server sudah berhasil. Baik, sekarang saya akan mengimplementasikan FTP server, oke. Oke, kita buka administrator tools, is internet information service. Kita buka FTP-nya, kita browse coba. Nah, di dalam FTP site ini ada folder data. Dalam folder data ini berisi file-file ya. Kita bisa lihat filenya di sini. Nah, file-file ini akan bisa nggak terbuka di Windows client ya, atau di Windows client atau XP-nya. Tuh. Oke, mungkin kita langsung coba aja. Client membuka Start Internet Explorer. Oke, kita masukkan FTP IP-nya, IP servernya. Nah, di sini sudah muncul ada folder data. Kemudian kita lihat isinya sama tidak, isinya ada kayak seperti tadi kita lihat isinya. Oke, sama. Mungkin coba kita download ini, bisa tidak. Oke, kita save. Coba kita kasih nama dokumen file misalnya nama saya. Oke, save, open folder. Nah, coba. Oke, mana tadi ini? Nah ini baru nih, coba kita buka. Nah, kan terbuka ini, lihat sama tinggal. Coba kita buka. Bukan di sini. Ini sama tidak, kita coba lihat. Nah, sama kan. Kemudian kita tulis, kita coba simpan file dari server, kemudian nanti klien membukanya. Oke, kita pakai notepad saja. Oke, kita coba di sini file transfer protocol. Ini aja kita save. Kita save di my computer, local disk C, in the pub, FTP root data. Kita simpan di sini, coba tes FTP. Oke. Bikin coba. Nah, coba. Oke, kita save. Oke, kita
akses, coba di lainnya. Oke, kita refresh dulu. Kita masukkan lagi IP nya FTP. Nah ini coba kita, nah di sini ada, coba kita buka. Nah sama kan, T ini menandakan FTP ini sudah berhasil. Mungkin ini saja dulu yang dapat saya paparkan dari implementasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih jauh sempurna. Mungkin teman-teman bisa menambahkan atau menyempurnakan presentasi video saya ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.